Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunia wadin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah senantiasa memberikan kita nikmat, baik nikmat Islam, sehat jasmani maupun rohani. Tak lupa kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bagi Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya Muhammad Diki Lukmansyah, mahasiswa semester 4, Fakultas Ilmu Kesehatan, Program Studi Kesehatan Masyarakat, akan mereview tugas yang telah saya pelajari selama 1 semester ke belakang terkait dengan studi Islam 4, Islamisasi Ilmu Kesehatan. Yang pertama, kesehatan lingkungan perspektif Islam. Permasalahan lingkungan merupakan isu global. Islam memberikan perhatian serius sehingga bisa dijawab baik secara teoritis maupun praktis. Kerusakan yang ada di darat dan lautan oleh ulah manusia. Manusia punya hubungan horizontal yang berbuat baik sesama manusia. Serta hablum minal alam, hubungan kita berbaik terhadap alam. Dalam Islam, membuang sekecil apapun ke alam itu hukumnya haram. Terdapat kategori dalam perspektif Islam yaitu alam syahadah ataupun alam yang terlihat, alam gaib atau alam jin itu juga tidak boleh diganggu seperti tidak boleh kencing sembarangan. Kemudian Islam mempunyai istilah rahmatal lil alamin, bukan hanya menjaga alam tetap alam nyata, tetapi kita juga harus menjaga alam gaib, seluruh alam, dan menjadi tempat seluruh alam. Lalu yang kedua adalah merawat kesehatan jiwa. Dalam Al-Quran, roh dan jiwa berbeda. Perbedaan itu yaitu makna ruh urusan Allah, hanya Allah yang tahu. Ketika dihidupkan oleh Allah, yakni jiwa atau jasad, jiwa punya potensi jika dididik dengan baik akan menjadi baik dan ketakwaan dan takwa. Akan tetapi jika dididik dengan tidak baik akan menjadi hina. Tugas kita mendidik jiwa dengan baik. Dunia selalu terbawa pikiran, cinta dunia terbawa ketika sholat, makanya sholat tidak khusyuk. Orang zuhud meletakkan dunia di telapak tangan, bukan diletakkan di hati. Tetapi kalau dunia diletakkan di hati, iman diletakkan di tangan, disebut dengan wahin. Itu merupakan penyakit kronis, merupakan penyakit utama menurut Imam Al-Ghazali. Yang ketiga, determinan kesehatan. Sehat dalam Islam bukan hanya fisik tetapi juga batin. Sehat juga dipertanggungjawabkan di hisab kelak, sehingga kita sebagai umat jangan lalai akan nikmat sehat. Faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan dalam perspektif Islam. Yang pertama, berdoa. Berdoa memberikan energi positif dan kekuatan serta nutrisi bagi jiwa dan raga manusia. Salat tahajud. Salat tahajud berpengaruh dalam status kesehatan. 3. Perilaku pola hidup. Perilaku pola hidup sehat yaitu melibatkan halal dan haramnya apapun yang kita lakukan dan kita dapat. 4. Faktor sosial. Penyakit datang dari diri sendiri yang selalu emosi, temperamen, serta tidak mau memaafkan terhadap orang lain. Obatnya dengan bersedekah serta berbagi sesama makhluk hidup agar menghilangkan penyakit dari kita. 5. Lingkungan. Lingkungan yang sehat mendatangkan kesejahteraan bagi masyarakat. 6. Genetik. Di dalam Islam dilarang menikah satu darah kandung atau saudara perarisan. Hal tersebut tidak dibenarkan karena akan menimbulkan penyakit bawaan dan kecacatan pada anaknya. 7. Kesehatan. Pelayanan kesehatan yang baik bisa membantu mencegah datangnya penyakit atau pemulihan kesehatan dari sisi promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif yang diberikan pelayanan kesehatan. 8. Pengetahuan. Semakin banyak pengetahuan seseorang tentang pentingnya kesehatan akan memberikan pengaruh pola hidup yang lebih sehat. 9. Faktor emosional. Ketenangan seseorang adalah separuh dari kesehatan badannya. Seorang yang temperamen mudah terserang penyakit. 10. Faktor ekonomi. Status ekonomi bukan paling utama, tetapi ekonomi yang paling cukup bisa memenuhi gizi dan nutrisi bagi kesehatannya. Kondisi sehat seseorang dalam Islam juga dipengaruhi oleh keimanan dan keibadahnya sendiri. Semakin dalam dan tinggi keimanan seseorang akan memberikan pengaruh ketenangan pada jasad atau tubuhnya. Contohnya sholat dan berpuasa. Yang keempat, kesehatan reproduksi perspektif Islam.
Kesehatan reproduksi adalah kesehatan secara fisik, mental, dan kesejahteraan sosial secara utuh pada semua hal yang berhubungan dengan sistem dan fungsi, serta proses reproduksi dan bukan hanya kondisi yang bebas dari penyakit atau kecacatan. Berkaitan dengan bagaimana kesehatan reproduksi untuk kaum ibu dalam perspektif Islam. 1. Haid. Dari sisi biologis, perempuan sudah mengalami haid, artinya telah mampu untuk bereproduksi. Haid adalah rutinitas yang dialami oleh setiap wanita, dan darah haid itu adalah darah kotor. Wanita yang sedang diklasifikasi menjadi 3 bagian. Mubtadiyah, wanita yang baru pertama kali mengalami haid yaitu belum memiliki pengalaman sebelumnya. Muqtadah, wanita yang sudah terbiasa kapan datangnya haid atau mengetahui berapa lama haidnya. Mutahayyirah, wanita yang lupa kebiasaan haidnya, baik kapan datangnya haid atau kadar waktunya, ataupun lupa kapan permulaan siklus haidnya terjadi. 2. Masa kehamilan. Kehamilan adalah suatu ibadah. Konsep kehamilan dalam Islam harus ada legalitas melalui hubungan harmonis yaitu pernikahan. 3. Persalinan. Persalinan tidak hanya sekedar proses saja, tetapi ada proses adab, penghormatan dan kehormatan diri. 4. Menyusui. Al-Quran menganjurkan bayi yang baru lahir disusui oleh ibunya selama 2 tahun. Hal ini diungkapkan dalam Quran Surat Luqman ayat 14 dan Al-Quran Al-Baqarah ayat 223 dan Al-Quran Al-Ahqaf ayat 15. 5. Perawatan. Seorang ibu masih mempunyai kewajiban untuk mendidik dan merawat anaknya. Materi yang kelima adalah menanggulangi wabah LGBT. Penyimpangan yang dikhawatirkan oleh Nabi Muhammad SAW telah terjadi di tengah-tengah zaman penuh fitnah seperti saat ini, dan muncul ideologi dan atas nama kebebasan dengan simbol LGBT, atas nama seni dan kebebasan, bahkan dilakukan serta dikonserkan dan banyak orang-orang yang mengantri untuk membeli tiketnya. Untuk mencegah ideologi, faham, dan perilaku penyimpangan agar tidak tersebar di tengah masyarakat, yang pertama, memperbaiki akidah atau paradigma berpikir masyarakat dengan mengenalkan bahwa manusia lahir secara fitrah, jadi tidak ada fitrahnya LGBT disebabkan karena keturunan. Diperbaiki cara berpikirnya dan diluruskan dengan ilmu agar bisa mengurangi gerak ruang lingkup dari ideologi yang berbahaya atau menyimpang ini. 3. Diterapi dari sikap. Jangan sampai tasyabuh serupa atau laki-laki menyerupai wanita dan wanita menyerupai laki-laki. Ini salah satu hal yang dilaknat oleh Allah SWT. Materi yang keenam adalah pelayanan kesehatan Islami. Yang pertama adalah ihsan. Ihsan itu kita melakukan pelayanan dengan cara yang paling maksimal dan terbaik. Kedua, nilai rahmah, nilai kasih sayang. Ketika tenaga medis di sebuah lembaga kesehatan menanamkan nilai rahmah, maka akan memberikan pelayanan yang dibingkai dengan rasa kasih sayang. Nilai an-nusrah, nilai pertolongan. Dengan menanamkan nilai ini, kita mendapatkan pundi-pundi pahala dan menanamkan aset kebaikan yang suatu saat akan ada timbal baliknya. 4. Prinsip al-manfaah, nilai manfaat. Prinsip manfaat sangat penting sehingga konsep yang dibangun ketika memberikan pelayanan berbasis manfaat itu semua orang akan kebagian manfaatnya. Prinsip al-asyur, memberikan kemudahan. Ketika rumah sakit atau pelayanan kesehatan dengan mempengaruhi prinsip memudahkan orang itu akan memberikan ketenangan kepada jiwa pasien sehingga akan membangun loyalitas dari pasien. 6. Prinsip ma'ruf, berbuat baik kepada orang lain sesuai urufnya dengan menggunakan bahasa daerah setempat yang halus dan santun. Prinsip al-surur, memberikan kebahagiaan. Melayani pasien dengan memberikan mereka dengan menghilangkan hal-hal yang membuat orang lain susah dengan cara dihibur, berkata manis, berkata santun, atau mengurangi bebannya, misal dari sisi administrasi. Prinsip ukhuwah, membangun tali persahabatan. Prinsip ini bertujuan untuk merekatkan tali silaturahmi sehingga jaringan-jaringan kita semakin luas.
Pelayanan kesehatan yang islami harus jadi prioritas. Segala bentuk kegiatan harus dibingkai dengan hal atau kaidah-kaidah Islam sehingga dapat membedakan pelayanan kesehatan yang islamisasi dengan yang tidak. Materi yang ketujuh adalah islamisasi masyarakat. Islamisasi masyarakat tidak akan tercapai kalau tidak dimulai dari diri sendiri. Sebagai contoh, masyarakat jiwa yang baik akan mengeluarkan energi yang positif dalam kehidupannya. Nabi Muhammad SAW menjelaskan bahwa inti dari semua kebaikan adalah husnul khuluq, kepribadian yang soleh, dan semua keburukan yang terjadi di masyarakat disebabkan oleh tingkah buruknya kepribadian. Jiwa yang dipenuhi dengan was-was dosa akan merusak moralitas dan akan merusak tatanan kehidupan masyarakat. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya cukupkan dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.